Shalom. Bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan urapan daripada Tuhan, penuh dengan kasih setia daripada Tuhan. Kita boleh bersuka pada pagi hari ini, meskipun semalam sempat digoncangkan ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Dan terima kasih juga Pastor Paul yang senantiasa hadir melayani kami di Palu. Tuhan senantiasa memberkati. Haleluya. Sebelumnya kita mulaikan ibadah kita, biarlah kita boleh tunduk kepala, kita boleh satu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau selalu melindungi kami, Engkau memberkati kami ya Tuhanku. Dan senantiasa kami dapat melihat campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat. Bahkan kami boleh berkumpul kembali di tempat ini semua karena anugerah. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih dalam lagi bersekutu bersama, boleh menerima urapan daripada-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan, dan kami boleh dipulihkan dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita naikkan pujian ini, saya undang buat saudara-saudara yang ada di belakang dapat mengisi kursi-kursi yang ada di depan yang masih kosong. Yesus adalah penolong kita dan penghibur. Buat Tuhan kita. Sekali lagi kita katakan penolong. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan surga, terindah kalamku, termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari
Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau mengirim seorang dalam kehidupan kami. Siapa kita bangkit berdiri, katakan Yesus, Yesus. Katakan dengan lebih sungguh Yesus. Tuhan, ini pengakuan kami ya Bapa. Kami mau mengucapkannya dengan bibir mulut kami. Yes. Thank you Lord. Kudus, Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada satupun yang dapat seperti Engkau. Bahkan pada pagi hari ini, jika kami dapat bersuka, kami bersuka di dalam Engkau. Yang mau bersuka cita, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin, kita akan bersuka. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku
ku ada di tanganmu. Amin. Yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, dan ku takkan terhentikan Rohmu yang memimpin hidup. Katakan, akan ku pikul salibmu, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang sekali lagi. Ku mau tetap bersyukur. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur. Hari ini baik, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu adalah
Renungkan firman. Segera balas. Percaya padamu. Kita diam sejenak. Nanti kita ditutup. Segera balana masyarakat. Kita bahasa roh. Tuhan baik. Kami harap urapan-Mu Bapa. Sikara bala-bala. Kami percaya Bapa. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Ayo rasakan kebaikan Tuhan. Sikara bala-bala. Terus. Terus nikmati. Sikarawalan. Terus urapi kami Bapa. Sikarawalan namas. Rasakan urapan turun. Roh Kudus turun. Sikarabala namasa. Rasakan. Sikarabala namasa. Urapan-Mu Tuhan. Terus nikmati. Nikmati terus. Sikarabala namasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu dahsyat dan luar biasa. Kami sudah menikmati karena kami percaya. 1-2 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu.
Berikan hamba-Mu roh hikmat pewahyuan. Apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal dari isi hati-Mu Roh Kudus. Karena kami percaya, kami pulang tidak seperti kami datang. Karena anugerah Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus yang akan mau mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat. Iya. Siapa yang sudah dilawat Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan itu dahsyat, ya. Tuhan itu luar biasa. Itu hari saya masuk di sini bulan 2 Pak Agus ya. Bulan 2 baru lagi saya masuk. Kita buka saja firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29. Ayo. Roma 8:29. Puji Tuhan. Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kita berbicara tentang grade and karakter. Berarti kita punya karakter. Tuhan sudah menciptakan kita. Tuhan sudah menciptakan kita itu yang sempurna, yang serupa dengan gambarnya. Cuma karena kita masuk di dalam dunia, karakter kita yang tidak bisa sempurna. Karena apa? Karena kita masih di dalam dunia. Saya kasih tahu, karakter kita tidak bisa sempurna. Tapi Tuhan berjanji, siapa yang mau sungguh-sungguh kepadaku, dia akan menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu? Iya, dia akan menjadi sempurna. Karena apa? Kita buka yang kedua di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, Yahweh sudah mengasihi kita, mengasihi Bapa kita di sorga. Berarti kita mengasihi. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita datang ke tempat ini untuk mengasihi Bapa kita. Ya, cuma itu satunya. Karakter kita yang harus dirubah. Karena apa? 1 Korintus 3 ayat 3 bilang apa? Coba. Ya. 1 Korintus 3 ayat 3. Nah, dan setiap orang yang dimiliki 1 Korintus 3 ayat 3. Ya. Oke. Kalau tidak ada saya baca. Korintus 3 ayat 3. Ya. Karena kamu masih manusia jasmani, sebab jika ada iri hati, perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukankah itu membuktikan bahwa kamu masih manusia jasmani dan hidup secara manusia? Itu membuktikan bahwa kita ini masih manusia jasmani. Tapi Tuhan mau rubah karakter kita. Supaya apa? Supaya kita itu positif. Dari mulai kita jadi manusia, kita punya kehidupan sesuai dengan firman, kita diciptakan yang sempurna, supaya karakter kita juga sempurna. Nah, ini yang paling susah. Karena apa? Membutuhkan doa di dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan. Nah, kenapa saya bilang karakter kita susah? Saya juga sudah alami. Bukan Bapak Ibu saja. Saya sudah alami. Naik di mimbar itu memangnya enak. Kita harus menjadi contoh. 1 Yohanes 3 ayat 18.
1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, 1 Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Bagaimana kita naik di mimbar kalau kita punya kehidupan tidak sesuai dengan firman? Saya mau tanya. Tidak usah Tuhan, manusia aja bilang, khotbah, tapi DP kehidupan. Iya kan? Makanya kalau kita punya karakter bagus, kita harus lebih dekat sama Tuhan. Iya, untuk merubah karakter itu tidak mudah. Saya suka marah-marah sama istri. Apalagi kalau lupa. Sudah sampai jauh-jauh, sudah ada anak 4 kilo. Aduh Pak, lupa di rumah ini. Apa tidak pusing? Marah. Kau itu tapi saya bisa rubah. Yakobus 1 ayat 20. Kenapa saya rubah? Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Saya kadang-kadang merenungkan, Tuhan, saya ini pembicara, masa saya marah-marah? Saya naik di mimbar setiap minggu, saya dijadwal. Tapi masa karakter saya harus karakter manusia? Rubah saya Tuhan. Saya berdoa siang dan malam untuk dirubah karakter saya. Supaya saya punya hidup berubah. Karena saya malu. Masih sering marah-marah tapi saya naik mimbar, saya malu. Bukan malu sama Bapak Ibu. Saya malu sama Tuhan. Tuhan bilang kamu ini naik di mimbar baru kamu punya karakter. Kamu punya kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kau sampaikan. Kita malulah. Harus. Tidak bisa. Karena kita buka Efesus 4 ayat 24. Efesus 4. Serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan sejati sama seperti Elohim. Jadi saya pelan-pelan saya akan mengubah hidup saya, karakter saya. Karena saya malu. Bukan malu sama Bapak Ibu, saya malu sama Tuhan. Karena apa saya malu sama Tuhan? Segala-galanya Tuhan berikan buat saya. Saya masih ingat dulu. Waktu tahun 2016 kalau tidak salah saya khotbah di Palu, masih di hotel wisata. Yang saya naik mobil itu Pak, bertiga. Tuhan, saya kan tidak pernah berharap dari PK, hotel saya sendiri semua. Saya menangis di mobil waktu pulang khotbah itu. Pas lewat Donggala, saya dibisik sama Tuhan. Kalau kau sudah lihat ATM singgah. Hah? Apa maksud Tuhan ini? Saya masuk. Saya lihat ATM, saya buka. Isinya berapa Bapak Ibu? 7 juta. Saya tanya sama Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Loh, kamu kan enggak terima PK. Saya yang bayar PK kamu. Berikan kemuliaan dong. Iya. Itulah. Makanya saya harus rubah karakter saya. Karena saya percaya. Semenjak itu. Saya percaya. Tuhan memberkati saya. Iya. Kalau karakter kamu tidak berubah, mau diapakan itu domba-domba? Kasihan. Domba-domba ini kita pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan loh.
Bapak-bapak ibu itu kita yang bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan di atas. Bagaimana? Saya percaya kasih anugerah Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, saya keluar sedikit ya dari firman. Tadi malam kan gempa. Saya di BW. Di lantai 7. Jam 11. Tiba-tiba orang berlarian. Wah, lari turun. Saya enggak turun. Saya tanya Tuhan, tidak apa-apa, kamu enggak usah lari, kamu diam aja di situ, tidur. Saya kaget. Coba kita buka. Roma 8 ayat 15. Ini yang Tuhan kasih buat saya tadi malam. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru, Abba, Bapa. Tuhan tidak kasih sama kita roh ketakutan loh. Nah sekarang kalau kita masih takut, bagaimana kita ini mau dekat dengan Tuhan? Saya kasih tahu. Jadi kita harus tetap berjalan dengan firman-Nya. Karakter dirubah, kehidupan kita dirubah. Sehingga apa? Kita menjadi dahsyat dan luar biasa. Kita dipakai Tuhan. Ya. Kemarin saya tiba dari bandara, saya dijemput 3 orang, Pak Jo. Saya pulang jam 5 sore. Kita cerita tentang firman, kita tidak terasa sudah jam 5. Kita cerita firman, aduh dahsyat ya Pastor itu. Iya, luar biasa kalau kita alami firman Tuhan. Tidak terasa jam 5 sore, saya baru pulang ke rumah. Saya, Angki, Pak Jo sama Ibu Kristi. Kita cerita firman, terus kita sampaikan firman. Itulah kedahsyatannya kita. Jadi kunci keberhasilan dalam hidup kita adalah merubah karakter. Kalau karakter kita dirubah, pasti kita menjadi luar biasa. Ya, kita menjadi luar biasa. Jadi kita tidak usah ragu, tidak usah takut dengan hidup kita. Rubah karakter. Pada waktu karakter dirubah, engkau akan diberkati. Kenapa kita? Karena hati kita jujur, polos kepada Tuhan. Iya, harus dirubah. Kalau belum dirubah agak repot. Repotnya apa? Kemarin saya cerita, repotnya di mana? Karena kita punya karakter belum dirubah. Kalau kita punya karakter masih di dalam Galatia 5 ayat 19, coba. Galatia ayat 5, Galatia 5:19. Perbuatan kedagingan itu telah nyata, yaitu persinahan, persundalan, kenajisan, nafsu liar. 20. Yang 20-nya ya, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, pengajaran sesat. 21. Kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku katakan kepadamu, sebagaimana pernah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Harus dirubah. Caranya merubah gimana? Jangan pekerjaannya Tuhan kita yang mau kerjakan. Saya percaya Tuhan. Karakter tidak dirubah. Apa yang bisa saya kerjakan untuk mengubah hidup saya? Ubah. Saya percaya. Pasti Tuhan, saya berubah. Saya berdoa, Tuhan, saya merokok. Tapi saya percaya. Pasti saya berhenti merokok. Berubah jadi pahit. Pelan. Sedikit saya dirubah dengan karakter saya. Itulah dahsyatnya kalau kita jalan sama Tuhan. Kita tidak perlu takut atau bimbang karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa.
biasa. Iya, dahsyat dan luar biasa. Nah kalau hidup kita masih murad-marid, masih apalagi 2 Timotius 5 coba, 2 Timotius 5 ayat 13. 2 Timotius 5 ayat 13. 2 Timotius 5 ayat 13. Ini karakternya kita ini yang belum berubah ini. 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 5 ayat 13. 5. 2 Timotius 5. Satu Timotius 5 ayat 13 coba. Sorry. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 5. Sorry. Ayat 13. Dan pada saat yang sama, ini karakter loh, karakter dunia ini. Mereka belajar menjadi malas dengan berkeliling dari rumah ke rumah, dan bukan hanya malas, tetapi juga suka bagaimana? Bergosip. Ada ibu-ibu di Pindrang bilang, Pak, ternyata di firman Tuhan ada gosip ya. Bergosip dan suka mencampuri urusan orang lain sambil mengatakan hal-hal yang tidak sepatutnya. Iya. Jangan, ini karakter ini. Jangan baku babisi-bisi. Ngana. Iya, pasti dirubah karena ini maunya iblis. Ini semua iblis punya mau. Iblis bilang apa? Kau mau ke gereja boleh. Kamu mau pergi menyembah boleh. Kamu mau berkhotbah boleh. Menyembah segala-galanya boleh. Cuma satu pesan saya, jangan kau berubah hidupmu. Itu maunya iblis itu. Dia marah itu kalau berubah. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak pernah terjadi seperti itu. Tetap kita berubah. Tetap kita berubah. Karakter saya Tuhan pasti berubah. Bapak Ibu mau tahu kalau karakter kita berubah? Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Ini karakter kalau berubah. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul di dalam lingkungan pencemooh. Orang yang suka gosip, kita datang di situ bergabung, kita juga nanti kena gosip. Karena apa? Kita selalu di lingkungan pencemooh. Kita bergabung sama orang yang suka marah-marah, kita juga nanti ikut marah-marah. Tetapi kalau kita bergaul dengan pendeta, kita akan jadi pendeta. Iya, kita akan jadi pendeta karena itu sudah dari sononya begitu. Jangan, kita tetap hidup percaya bahwa Yesus yang ada di dalam hidup kita pasti dahsyat dan luar biasa. Kenapa saya bilang kita punya karakter, ada yang dikerjakan Tuhan, ada yang dikerjakan kita sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak terus-menerus berbuat, karena benih Elohim tinggal di dalam dirinya, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia telah dilahirkan dari Elohim. Kita tidak terus-terus berbuat dosa. Karena apa? Kita ini benihnya Elohim. Pada waktu kita mengaku bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita, berarti kita itu benih Elohim. Berarti karakter kita itu pasti berubah. Itu kuncinya. Pasti berubah. Jangan takut.
percaya. Tadi kan sudah dinyanyi ke percaya. Ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Percaya. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Tidak usah takut. Percaya karakter saya pasti Tuhan ubahkan. Iya, karena apa? Karena Tuhan itu sudah mencintai kita dari dulu. Tuhan sudah mengasihi kita. Sehingga kita ini menjadi ciptaan yang sempurna. Kuncinya cuma berubah. Coba kita berubah, enak loh. Saya sudah rasakan. Saya percaya. Betul, saya tidak main-main. Kalau kita jalan sama Tuhan. Saya tidak pernah main-main. Saya sendiri sudah rasa. Pada waktu saya berubah. Coba buka Yohanes 17 ayat 5. Ini yang saya dapat. Dan Yohanes 17 Yohanes ya. Dan sekarang muliakanlah aku bersama dirimu, ya Bapa, dengan kemuliaan yang aku miliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi kita punya kehidupan sama pada waktu kita jalan sama Bapa sebelum dunia ada. Karakter dirubah. Kemudian pada waktu karakter kita berubah. Matius 7 ayat 7. Ayat 7. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah, pintu itu akan dibukakan bagimu. Itu pasti kita dapat. Iya. Kemuliaannya dong. Iya. Karena apa? Karena kita punya karakter sudah berubah. Kehidupan kita sudah berubah. Kita semua, kehidupan kita serahkan kepada Elohim. Apa yang Elohim mau buat kita, kita jalan. Ya, saya kasih tahu. Ini kuncinya. Bahwa Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Kita tidak usah takut. Wih, nanti ini saya begini. Nanti ini saya begitu. Bagaimana ya nanti, kenapa harus yang dipikirkan yang bulan yang ke depan? Tidak usah takut. Karena Tuhan bilang apa? Di dalam Ayub 3 ayat 25, apa yang kau pikirkan itu akan terjadi. Apa yang kau cemaskan, nah itu. Hal yang menjadi ketakutan terbesarku telah menimpa aku. Dan yang aku cemaskan telah mendatangi aku. Saya kasih tahu. Kita cemas, kita punya anak begini-begini, itu terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena kita punya karakter, kehidupan kita. Karena kita diubah menjadi sempurna. Kita ini ciptaan Elohim. Kita dirubah menjadi sempurna. Sehingga apa? Hati-hati. Saya kemarin sudah bilang kalau karakter sudah berubah, hati-hatimu mulut. Tidak sembarang orang bicara. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Nah, tetapi apakah yang dikatakannya? Firman itu berada di dekat kita dan di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kamu beritakan. Terus kita bilang, nganapi anak nakal. Jangan heran itu anak tambah nakal. Kenapa ini anak nakal? Pukul lagi. Loh, yang kutukan mamanya. Jadi jangan heran. Selalu kita perkatakan. Kalau karakter kita berubah, perkatakan. Anak saya pasti luar biasa. Anak saya pasti dahsyat. Anak saya pasti mendapatkan kemampuan di dalam hidupnya. Karena saya percaya Roh Elohim ada dalam diri anak saya. Itu yang benar. Saya undang pemain keyboard. Itu yang benar. Karena kasih anugerah kita.
Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Jadi kita tidak usah takut. Percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Saya tidak tahu, tiba-tiba saya disuruh Tuhan. Kasih anugerah Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya. Yang terakhir kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 8. Sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat, yang merambat akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daun tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Kita ditanam, hidup kita ini ditanam di tepi sungai. Kita punya hidup ini, Tuhan tanam di tepi sungai. Sehingga merambat akar-akarnya. Tidak pernah kita mengalami musim kering. Terus kita diberkati. Terus apa yang kau minta, nak, aku berikan kepadamu. Tidak usah takut. Kasih anugerah Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Ayo kita bangkit berdiri. Sikarabala nama Yesus. Oh Jesus. Sikarabala nama Yesus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju ke depan. Saya mau mendoakan. Kenapa saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan Bapak Ibu? Oh Jesus. Ayo maju. Saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan Bapak Ibu. Sikarabala nama syamdi, sikarabala bala bala. Oh Jesus. Sikarabala.
Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalir ya Roh di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus di tempat ini. bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
memuliakan-Mu. Ayo kita berikan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah melawat kami semua di tempat ini. Engkau sudah melawat jemaat-Mu. Engkau sudah melawat domba-domba-Mu. Apa yang hamba-Mu lakukan, sesuai titah-Mu hamba lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita boleh dilawat oleh kebenaran firman, bahkan dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Pastor Paul Victor, biarlah urapan daripada Tuhan senantiasa ada terus bersama Pastor, dan dimanapun berada di dalam usianya saat ini, Tuhan terus limpahkan kasih karunia, limpahkan berkat dan sukacita. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya biarlah kita boleh satu dalam doa, mari kita berdoa. Satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa yang telah kami dengarkan. Biarlah firman itu sungguh-sungguh akan mengerubah setiap karakter kami yang tidak baik dan benar di hadapan-Mu. Tetapi biarlah karakter Kristus yang ada di dalam setiap kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu dan kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan baru turun atas anak-Mu Bapa. Kemanapun Engkau utus anak-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah urapan-Mu yang baru akan terus menyertainya Bapa. Dan sebagai ungkapan syukur kami pada siang hari ini, kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Kami percaya kami sudah diberkati dengan berlimpah. Dan biarlah lewat berkat yang kami berikan ini akan menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan memberi dengan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Masih percayakah kamu bahwa aku akan terus melakukan mujizat? My dears, masih percayakah kamu bahwa aku akan terus melakukan mujizat di dalam hidupmu? Aku selalu menjawab doamu tepat waktu. Jangan menyerah atau berhenti berdoa. Bukan doa dengan kata-kata bagus dan indah yang berkuasa, namun berdoalah dengan iman. Doamu itu bukan untuk mengubah aku, tetapi melalui doa, maka hidupmu akan diubahkan, diurapi, disembuhkan, dan dipulihkan. Kasihku kepadamu tidak akan berubah. Kasihku tidak akan pernah berkurang hanya karena kamu sudah tidak ingin berdoa. Percayalah bahwa anugerahku selalu menopangmu. Jika dahulu aku pernah menjawab doamu, maka saat ini aku melakukannya lagi. Aku katakan kepadamu, jangan takut, percaya saja. Aku sanggup melakukan jauh lebih besar dari semua doamu dan permohonanmu. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Shalom, saya Kristi. Saya Tun Sima. Bersama kita dengarkan info sepekan YHS Church Palu. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Heroes History Maker. Kami mengajak semua anak muda untuk hadir dalam ibadah Heroes malam ini jam 7 malam bersama Pastor Paul Victor dari Makassar. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah Family Blessing setiap Selasa dan Rabu jam 7 malam. Untuk info selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp Group. Mari bersama memberkati Kota Palu lewat Menara Doa Sekota setiap hari Rabu jam 12 siang di Rumah Sakit Nasanapura Lantai 4. Mengajak seluruh pelayan dan jemaat untuk hadir dalam doa puasa Jumat jam 12 siang bertempat di Ruang Doa YHS Palu. YHS juga mengadakan jalan sehat setiap hari Sabtu jam 6.30 pagi. Untuk tempatnya akan diinfo via WhatsApp. Ibadah Raya Minggu 17 September 2023 jam 9.30 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Harlin Stefanus disertai pengurapan minyak. YHS Kids setiap hari Minggu jam 9.30 pagi
bertempat di ruang YHS Kids. Pelayanan pastoral, kunjungan konseling atau doa khusus, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau datang langsung ke gereja ini, buka setiap hari Selasa sampai Minggu jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk pembangunan gereja YHS Palu, dapat menabur melalui rekening di bawah ini. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun YHS Church Palu, kami mengadakan beberapa perlombaan seperti tenis meja, badminton, dan futsal. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, dapat menghubungi Ibu Eki dan Bapak Richard selaku panitia pelaksana. Demikian info sepekan YHS Church Palu. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus. Bersama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini atas semua kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami percaya bahwa kami tidak bisa hidup di luar daripada Kristus Yesus Tuhan. Sehingga pagi hari ini adalah kesyukuran bagi setiap kami boleh mengambil kesempatan yang terbaik untuk ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat semua yang mulia yang sudah kami terima daripada Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang sudah melayakkan setiap kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih buat semua yang baik yang kami boleh alami hingga saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengangkat tangan dan bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah dengan anak-anak-Mu yang lain di tempat ini bersama dengan hamba-Mu Pastor Paul di tempat ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan pagi hari ini tidaklah sia-sia, mendatangkan keuntungan dan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Rumah tangganya diberkati, pelayanannya dibuat Tuhan lebih lagi. Banyak jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati memohon berkat yang dari Bapa sendiri. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan percayalah bahwa berkat Tuhan, berkat dari Bapa
anugerah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai, memberkati setiap kita dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita berkata, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mungkin boleh minta waktunya sebentar, boleh foto dengan Pastor Paul karena mungkin sudah begitu lama. Boleh? Iya. Iya, ada yang baru pertama kali hadir?